Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dan Ibu Putra sebagai narasumber hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir di ruangan ini, dan juga kepada Anda semua. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk mengadakan kegiatan sosialisasi P5 oleh Bapak dan Ibu nantinya. Salawat salam kita agungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita, beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini dengan membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya dan Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah sosialisasi itu tentang membangun jiwa dan raganya segar serta setali yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Saputra SPD. Kepada Bapak, waktu dan tepat kami silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk program PKG PJOK. Jadi saya mencoba mensosialkan tentang P5 yang nantinya akan kita praktekkan insyaallah kalau disetujuin. Ini masih rancangan. Ya. Nah, nama programnya seperti yang dibilang tadi sama moderatornya, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi membangun jiwa dan membangun raga. Jiwa itu nyawanya lah ya, raganya fisiknya. Apa namanya? Segar serta setali. Ini singkatan dari senam kebugaran, sarapan sehat, pemberian tablet tambah darah, dan sekolah tanpa bullying. Jadi ada dua, ini programnya yang akan kita jalankan. Insya Allah nanti P5-nya kita jalankan seperti ini. Ya, kita lanjut. Atau ada Bapak, Ibu atau anak Bapak yang mau ganti namanya ini? Disingkatan apa? Terserah. Kira-kira ada masukan nggak? Jadi dia senam kebugaran, sarapan sehat, pemberian tablet darah. Nanti teknisnya akan dijabarkan. Kemudian sekolah tanpa bullying, karena masih maraknya juga ada bullying ya terhadap sesama kita, sama anak, sama siswa juga. Oke, latar belakangnya. Yang pertama, visinya untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Jadi kita libatkan program KBS kita, Kombel kita ya, yang udah berjalan beberapa kali. Lanjut, perilaku malas gerak atau mager. Ini siswa kita di banyak mager, malas gerak. Ya, yang geraknya cuma jari aja, main HP. Untuk ya, sampai di tes uji coba untuk lompatnya payah. Jadi malas gerak, dampak pengaruh gadget, mudah lelah sehingga perlunya program meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Tuh. Kemudian kita SMA 6 memiliki aset atau modal utama manusia, sosial politik, fisik lingkungan, yang berkontribusi positif terhadap programnya. Nanti dijabarkan apa aja yang aset kita tadi. Kemudian lanjut, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila untuk jenjang kelas 11 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi khusus kelas 11 saja kita apain dulu, yang kelas 10 nanti, dan kelas 12 berikutnya. Jadi coba untuk kelas 11, fase F kelas 11. Berikutnya, mulai tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentang terjadi. Oleh karena itu, pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk menjaga bullying. Jadi di sini tidak melibatkan guru PJOK saja, melibatkan lintas guru. Ya. Lanjut, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, suara, choice pilihan, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum mereka, segala sesuatunya harus masuk ke profil pelajar Pancasila. Ya, ini latar belakangnya. Jadi nggak asal buat aja. Berikutnya, tujuannya
Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Ya, melibatkan komunitas belajar sekolah. Kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Keempat, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Ya, ini tujuan program yang akan dijalankan. Berikut capaiannya ada 4. Yang pertama, pembelajaran PJOK dengan pelibatan KBS, Kombel, kelompok belajar bersama, kemudian rasa bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik, kemudian profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, dan sugen agensi peserta didik sama yang tadi ya, tujuan tadi. Langkah-langkahnya. Jadi awalnya berdiskusi dengan pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan rencana program peserta ini. Nah, guru PJOK mempelopori diskusi peserta didik, dilibatkan dalam diskusi rencana program Sabtu pekan pertama November rencananya. Itu bisa dirubah ke Desember. Jadi diskusinya sudah berdiskusi dengan pimpinan sudah. Nah, dan guru nanti tertentu guru yang menyangkutnya ini kita sosialisasi di dalam KBS. Jadi yang berdiskusi dengan guru nanti ada waktunya yang guru yang terlibat. Kemudian peserta didik khususnya kelas 11 nanti untuk pelajaran senamnya dan melakukan proses anti bullying nanti dilibatkan anak OSIS dan yang kelas 11. Rencananya kapan? Itu dibuat Sabtu minggu pertama November. Kemarin sudah terlaksana yang diskusi sama pimpinan, kemudian yang guru staf peserta didik belum, nanti akan laksanakan lagi. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pemberian materi kebugaran, gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster anti bullying. Nah, ini guru PJOK sebagai fasilitator dan guru yang lain, nggak guru PJOK aja. Pihak pustu nanti kita undang, puskes pembantu kita yang di belakang, yang samping SMP, termasuk pemateri, peserta didik, nanti menentukan jenis senam dan jenis poster. Jadi nanti Sabtu minggu kedua, Sabtu besok kita laksanakan ini. Materi kebugarannya, senamnya nanti senam apa mau dilaksanakan. Ya. Kemudian gizi seimbang materinya, pencegahan bullying ini kita masuk dalam poster. Jadi posternya untuk sosialisasi anti bullying. Berikut pelaksanaannya senam bugar Sabtu, kemudian yang sudah dicanangkan kemarin Sabtu yang 2 minggu lalu, Sabtu kemarin nggak jadi ya, karena bagi alasan. Nah, kita buat Sabtu depan, termasuk sarapan sehat pemberian tablet tambah darah. Jadi ada 2 sarapan sehat, nanti yang kelas 11 ikut senam bawa sarapan sehat dari rumah, pemberian tablet tambah darah itu dari sekolah, dan proyek poster anti bullying nanti yang kelas 11 melaksanakannya. Ya, guru fasilitator memantau kegiatan proyek peserta didik instruksi senam Sabtu pekan ketiga November dilaksanakan. Yang keempat, pelaksananya dilanjutkan lagi pada Sabtu, sarapan sehat tetap, pameran tetap. Nah, guru atau fasilitator memantau kegiatan peserta didik, pelaksanaan, teknis kegiatan pameran, evaluasi pelaksanaan program oleh pimpinan, guru, staf, dan peserta didik. Sabtu pekan keempat November, jadi sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, ini langkah-langkahnya. Kira-kira ada Bapak, Ibu, atau anak-anak ini semua yang mau nambah langkah-langkahnya atau gimana? Tanggapan sarannya? Cukup? Pak Satria? Oke, next kita lanjut. Jadi nanti semuanya hasil harus sejalan dengan capaian. Kalau nggak sejalan berarti diulang lagi nanti. Nah, jadwal kegiatan. Dalam program P5 laksanakan pada bulan November ini 4 minggu setiap Sabtu meliputi tahap tadi sosialisasi, pelaksanaan, pameran, dan evaluasi. Tempatnya di SMA 6. Ya, di lapangan olahraga untuk senamnya, pemberian makan sehat tadi, kemudian materi itu dilakukan di kelas. Pameran poster di ruang pertemuan ini nanti dibuat. Targetnya peserta
kelas 11 fase F dengan jumlah 213 orang yang rata-rata usia 16 sampai 17 tahun. Jadi yang kelas 12 nanti silakan bantu. Ya. Jadi target kita adalah kelas 11 dulu. Karena kalau dilibatkan semuanya nanti nggak tercukupin. Nah, peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Di sini nanti kita bentuk guru-gurunya. Yang mana pembagiannya? Yang pertama, Kompel kita SMA 6 sebagai mitra utama dalam pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua, rekan sejawat terlibat sebagai tim penyusun modul P5 nanti Ibu Nita, Ibu Nopa, dan Ibu Ayu Landari sebagai tim penyusun. Ya, termasuk saya juga di situ masuk. Nah, yang terlibat sebagai pendamping proyek nanti Bapak Reza Dwi Andika, Bapak Hendrianto, dan Ibu Merzi Febrika itu sebagai pendamping proyek. Proyek P5, proyek makan sehat nanti. Nah, guru PAI, Ibu Atin, Bu Purwati, guru PPKN, Pak Antonius, sosiologi, Bu Rini Yunida, berdiskusi bersama mengembangkan materi, menilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi, dan interaksi sosial. Ya, Pak Anton, kira-kira cocok, Pak Anton? Masuk Bu Atin dan Bu Wati di PAI. Biologi, Bu Is dan Bu Eka, masuk Bu guru PKWU Bu Yuni, mengembangkan, memberikan materi dan menilai terkait kebutuhan energi tubuh, gizi seimbang, dan pengaturan pola makan. Nanti bekerja sama juga dengan yang dari puskesmas pembantu undangannya. Ya, entah itu bidan atau langsung perawatnya. Berikut, guru Bahasa Indonesia Ibu Zulfairini, guru seni budaya Pak Yogi, mengembangkan, memeriksa materi dan menilai pembuatan dan pameran poster. Jadi banyak perannya. Jadi lintas mata pelajaran, nggak satu mata pelajaran saja dibebankan. Dan yang terakhir, tentunya guru PJOK. Berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan pelatihan, dan menilai senam bugar peserta didik. Ya, Pak Satria dan Pak Adit. Ini peran yang vitalnya, intinya tadi ini. Jadi yang ini tambahan, dan semua sama-sama bagus menurut saya. Kalau jalankan, dan mungkin menurut Bapak Ibu juga. Oke, jadi ini peran komunitas kita. Jadi fungsi yang Kombel kita ini sebagai mitra utama, kemudian pembagiannya ada guru Bahasa Indonesia, guru PAI, guru biologi, guru seni budaya, PPKN. Dan guru BK juga kita libatkan sebagai tim penyusun serta pendamping proyek. Berikut kapasitas aset sekolah. Nah, aset modal pimpinan sekolah, pengawas binaan, komite sekolah, guru mata pelajaran tadi, peserta didik, orang tua atau wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Ini aset kita. Ini di sekitar kita semua. Yang kedua, aset modal sosial politik, kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terhadap proyek. Berikut, aset modal politik, kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Jadi kebijakan pimpinan sekolah kita menjalin mitra dengan pihak lain itu pihak tokoh olahraga, orang tua, tokoh agama, atau pihak puskesmas. Itu di luar lingkup sekolah yang pro terhadap program kita nanti. Berikut, modal agama, warga sekolah tak beribadah, budaya gotong royong yang masih terawat dengan baik sampai saat ini. Ya. Kemudian aset modal lingkungan fisik, lingkungan sekolah kita yang asri, bersih dan nyaman, itu harus kita tetap pertahankan. Kepemilikan lapangan olahraga, laboratorium komputer, musola, ruang kelas, ruang pertemuan, dan paket digital lainnya. Itu aset kita. Paket digital kita ada wifi yang gratis, banyak ya, ada 3 posnya. Dan terakhir, aset modal finansial, ini yang paling penting. Kalau tidak ada ini, tidak akan berjalan segala sesuatunya. BOS dan dana komite. Ya, ini aset yang ada di sekolah kita, dan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, staf, perwakilan peserta didik. Ya, nanti dilibatkan juga peserta didik untuk evaluasi.
Kemudian bentuk pelaksananya bisa wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, serta didik, memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Dan yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form. Diisi oleh pimpinan, guru, staf. Yang dievaluasi adalah kegiatan kita. Nantinya setelah terjalan, dievaluasi bersama, apakah bisa tindak lanjut berikutnya untuk dilakukan lagi atau dirubah. Ya, saya berharap mudah-mudahan dilanjuti, mudah-mudahan dengan evaluasi atau kekurangan yang ada kita lengkapi. Ini rencana evaluasi. Nah, kegiatan pasti ada hambatan dan ada solusi. Hambatannya ini yang mungkin terjadi. Yang pertama, kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Ya, yang kedua, faktor cuaca, hujan, pagi, nggak jadi senam. Nggak jadi pemberian makan gratis. Ya, program pemerintah kan makan gratis, tapi ini kita bawa dulu dari rumah masing-masing. Ya, untuk menyelesaikan program pemerintah kan, akan bergizi. Ya, jadi bisa jadi tertunda. Kemudian, sebagian besar didik tidak mau membawa bekal makanan dengan komposisi gizi seimbang. Sebagian. Rata-rata laki-laki tidak mau bawa bekal. Ya kan? Rata-rata laki-laki. Perempuan pasti ada juga malu. Kalaupun ada, mungkin komposisinya nggak seimbang. Nanti peran guru biologi memberi masukan. Yang gizi seimbang itu apa aja. Nah, ini hambatan yang mungkin terjadi. Nah, ada hambatan, ada solusinya. Kalau kesimpulan aja, kita atur jadwal ulang agar tidak mengganggu jam PBM. Kemudian mengatur jadwal pelaksanaan program sesuai dengan kondisi cuaca. Kalau Sabtu hujan, ya dilaksanakan mungkin hari Jumat minggu depannya atau Sabtu minggu depannya. Ya. Kemudian yang poin ketiga, kalau anak atau siswa tidak membawa, maka peran sekolah menyediakan paket sarapan bergizi. Iya. Ya, nah, makanya nanti kan ada dana bos tadi. Ya kan? Kita menjalankan program pemerintah. Memberi makan gratis. Makan yang bergizi, nggak gratis. Makan siang bergizi. Ya, ini yang diharapkan pasti. Yang poin ketiga. Ya kan? Oke. Nah, ini ada hambatan dan solusi. Jadi ini. Dan yang terakhir, terima kasih. Oke. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Kalau mau tanya ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dani yang telah memaparkan materi tentang program beliau Bangunlah Jiwa dan Raganya. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita saat transisi ini kita cobakan SDM ringan ya Bapak Ibu. Nanti kita bantu juga semuanya suaranya ya. Saat saya menyebutkan bangunlah jiwa dan raganya, anak-anak semua dan Bapak Ibu minta tolong jawab segar serta setali. Bisa Pak Ibu? Segar. Oke, kita mulai. Bangunlah jiwa dan raganya. Segar serta setali. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya program yang disampaikan oleh Bapak Dani tadi. Beberapa di antaranya itu serapan sehat, tablet tambah darah, dan juga itu proyek anti bullying. Itu memang adalah topik-topik yang urgent sekali yang perlu kita kembangkan ke depannya. Semoga program beliau ini juga nanti diterima. Nah, untuk mengembangkan program ini supaya nantinya tidak ada kendala atau bisa ada masukan dari Bapak Ibu semua dan anak-anak, dan juga pertanyaan kalau masih ada yang ragu, dipersilahkan. Adakah dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya yang ingin bertanya atau memberi masukan? Silakan. Silakan Pak Dit. Sepertinya ada yang malu bertanya, nanti ya silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Cynthia. Masalah program Bangunlah Jiwanya dan Raganya Segar Serta Setali. Saya mengakui sangat menarik karena kolaborasinya sangat menyeluruh gitu, melibatkan semua pihak sekolah. Pertanyaan saya,
ini memang akan dilakukan atau sebagai bentuk sosialisasi saja? Langsung jawab atau bagaimana Pak? Langsung aja lah. Oh boleh, silakan. Oke, Pak Anton. Silakan. Ini awalnya kan sosialisasi. Nanti udah diskusi sama pimpinan di sosialisasi. Kalau memang banyak yang setuju, kita jalankan. Kita jalankan di sekolah kita. Tentunya kita melibatkan KBS, Kombel kita, ya. Jadi nanti kita susun juga, nggak termasuk juga tentang pendanaan. Jadi nggak asal aja kan. Jadi kita buat program ini di bulan ini. Kalau bisa berjalan bagus, kalau nggak mungkin di P5 yang semester depan. Ya. Terima kasih Mbak Deni. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Anton. Selanjutnya dari Ibu Nia, silakan Bu. Ini pertanyaan Pak Deni, ini sekarang pada program tadi kan ada senam ada 1 kali seminggu. Iya. 1 kali itu tuh untuk apa namanya instrukturnya atau bagaimana itu didatangkan atau Pak Dani yang menjadi langsung instrukturnya atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih Bu Nia, silakan Bapak dijawab. Oke, Bu Nia. Di sini kita tidak mendatangkan instruktur. Tapi poin terakhir, ya Bu Nia ini, jadi guru PJOK nanti Pak Satria, Pak Aditya, termasuk saya nanti mengembangkan, memberikan pelatihan kepada siswa, menilai senam bugar. Jadi yang memimpin nanti siswa, itu sekelas 11. Jadi nanti Pak Adit, Pak Satria, dan saya juga melatih anak untuk menjadi instrukturnya di depan. Ya, jadi tidak kita panggil dari luar. Mengapa kita panggil dari luar dengan biaya? Bagus kita mampukan yang ada di dalam. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bu Nia? Ada lagi Bapak Ibu atau dari anak-anak yang mau bertanya? Atau memberikan tanggapan atau masukan juga boleh. Masukan dan kritikan yang membangun. Ada Wisnu? Ada Ada? Oke. Mungkin tidak ada Cukup. untuk pertanyaan maupun kritikan dan masukan. Kalau seandainya hari ini masih belum tersampaikan, boleh nanti temui beliau dari luar ruangan dari sesi sosialisasi kita ini ya Bapak Ibu anak-anak semua. Jadi dari 2 pertanyaan tadi itu adalah kita ambil kesimpulan yang pertama jalan atau tidaknya. Nah ini perlu juga yang namanya kolaborasi kerjasama. Kalau insya Allah kalau kita saling dukung, enggak Pak? Insya Allah kita nanti bakal bisa menjalankan. Soalnya program ini memang bagus ya. Selain untuk kesehatan kita, juga untuk kekompakan dan kemajuan sekolah kita ke depannya. Selanjutnya juga nanti instrukturnya itu nanti jauh juga oleh beliau tadi, bisa dari beliau pribadi karena banyak juga tim-tim dari beliau yang memang benar-benar mampu untuk menjadi instruktur. Ada juga kalau nantinya ada juga Bapak Ibu yang memberikan masukan dan kritikan, silakan berikan kepada beliau dan beliau secara pribadi. Oke, Pak Dani? Oke. Kita Tutup. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah hasil sosialisasi dari program beliau tentang bangunlah jiwa dan raganya itu dengan tema segar serta setali. Kita doakan niat baik beliau ini diizinkan dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dimau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena sudah selesai, kita akhiri di sini. Apabila ada salah kata dari saya pribadi sebagai moderator dan juga kekurangan, mohon maaf dan dimaklumi. Kita akhiri dengan salam, mohon dijawab ya Bapak Ibu anak-anak. Dan juga selain itu terima kasih juga kita ucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Dani Saputra yang telah memaparkan programnya yang begitu menarik. Sekian, akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.